Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Dakara TV, kembali lagi bersama saya Farhan Zaki Siregar, mahasiswa IPB University jurusan Sekolah Bisnis. Dan di sini saya sebagai host gak bakal sendirian nih. Ada juga nih co-host kita. Halo semuanya, kenalin nama aku Dila, aku mahasiswa jurusan Manajemen IPB University dan dari program peserta mahasiswa berusaha. Nah guys, di video kali ini tuh kita mau ngapain sih? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas program yang namanya PMW. Apa sih PMW itu? Bisa dijelasin nggak? Oke, jadi mungkin aku sedikit jelasin dulu ya. Jadi program mahasiswa wirausaha itu apa? Jadi program mahasiswa wirausaha IPB itu adalah salah satu fasilitas yang difasilitasi oleh IPB. Salah satunya itu Direktorat CDA, di mana ini adalah suatu program kegiatan ataupun kegiatan bisnis di mana mahasiswanya itu berlomba-lomba untuk mengembangkan ide bisnisnya dan nanti akan didanai seperti itu bisnisnya untuk menjalankan bisnisnya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke perbincangan inti kita di video kali ini, kita boleh kenal-kenalan dulu kali ya. Nama beberapa peserta, asisten dan juga mentor kita di PMW kali ini. Nah, boleh aja langsung Bang. Ya, nama saya Tito. Saya di sini sebagai asisten mentor dari program mahasiswa wirausaha dan asisten mentor juga dari kelompok Rajenwas. Oke, kalau saya sendiri sebagai salah satu tim dari Rajenwas sebagai CMO marketing, saya sendiri dari jurusan manajemen IPB University angkatan 58. Ya, oke. Saya diminta jadi mentor di PMW ini ya, dan program PMW dan startup ya, kalau nggak salah ya. Terus saya Kiman Siregar, Pateta Teknik Pertanian IPB angkatan 34. Nah guys, di sini kan kalau kita lihat-lihat dan lirik nih, salah satu peserta PMW di video kali ini udah ada yang sampai membuat produk nih. Boleh dijelasin dong Kak, nama produknya apa dan ini tuh produk apa sih? Oke, jadi mungkin aku sedikit jelasin. Jadi tim bisnis aku adalah tim bisnis Rajenwas. Rajenwas merupakan deterjen berbahan dasar buah larak yang dengan berbagai aroma dan tentunya ramah lingkungan. Nah, produk kami itu sebenarnya ada dua jenis nih. Ada yang cair seperti jeragen ini dan juga ada yang kertas. Cuman untuk yang kertas ini kami masih dalam tahap pengembangan produk seperti itu. Wah, keren banget ya guys ya. Anak mahasiswa belum lulus tapi udah bisa bikin bisnis dan bikin produk sendiri. Keren banget. Nah, tapi kan mungkin nih pada penasaran juga kan, gimana sih perjuangan atau enggak sejarahnya kakak-kakak ini ngebikin produksi Rajenwas. Nah, mungkin bisa diceritain Kak, awal mula kebentuknya Rajenwas ini. Oke. Mungkin saya izin jawab ya. Jadi sebenarnya Rajenwas ini ide dimana secara tidak sengaja lah kita membuat ini Rajenwas. Jadi cerita awalnya itu di saat ketika ada teman dari Dila ini yang merupakan CEO Rajenwas ini membuat story di Instagram sedang mencuci baju menggunakan buah lerak. Dari situ kita kayak ini buah apa dan kita penasaran gitu untuk mencobanya. Akhirnya kita pesan dan sepertinya ini bisa dijadikan bisnis gitu. Dan sebenarnya ini bisnis baru banget terbentuk ya pada tanggal 7 Februari 2024 kemarin Pak. Jadi memang belum setahun ya, baru 6 bulan lah kurang lebih. Dan ini juga masih tahap pengembangan ke depannya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tersedia di e-commerce dan kita juga sering hadir di bazar-bazar dan sampai sekarang juga sudah terdapat pemesanan yang memang cukup signifikan lah setiap bulannya gitu. Gitu sih. Wih, keren banget ya. Nah, kan selama perjuangan kakak-kakaknya membangun produk Rajenwas ini kan pasti ada kendala nih kan? Pasti ada kendala atau enggak tantangan-tantangan yang dilewati nih. Nah, coba bisa di-sharing-sharing nggak? Ada istilahnya pernah nggak sih kayak benar-benar terpojok sampai ke titik yang dimana lanjutin lagi apa enggak ya? Atau enggak ada beberapa hal kan nih yang mau ditanyain ke mentoring kita kali ini nih? Oke, jadi permasalahan pastinya ada ya Pak. Jadi memang karena ini bisnis tahap awal gitu. Jadi saat itu masih dalam bentuk ide, belum bentuk dalam produk. Makanya apalagi dari tim kami itu belum ada yang memang fokus di bidang semacam kimianya gitu Pak. Jadi memang dasarnya tuh dari bidang manajemen, dari bidang paperta, tidak ada yang fokus di bidang kimianya gitu. Jadi kami tuh sebenarnya agak kesulitan nih untuk mengembangkan produk, namun akhirnya kami melakukan mentoring gitu dari dosen pembimbing kami yang
memberikan tahu kalau kandungan-kandungan itu bisa gitu digunakan untuk membuat deterjen. Nah, untuk kendala terpuruknya itu yang pertama dan yang kedua terkait dengan legalitas usaha nih Pak. Jadi kebetulan Rajin Was ini tuh saat ini baru ada haki, hakinya itu merek dan juga paten, dan juga baru ada NIB dan PT Perseroan gitu. Nah, saat ini tuh Rajin Was pengen mengajukan PIRT nih Pak, PIRT dan juga halal. Nah, tapi mungkin dari kami masih kesulitan karena belum tahu gitu alurnya kayak gimana. Gitu yang terkait dengan legalitas usaha gitu. Terus yang kedua, yang ketiga ya kan mungkin terkait dengan keuangan nih Pak. Jadi dari keuangan Rajin Was karena kita masih awal gitu, jadi kita masih bingung gini, bagaimana cara menentukan HPP-nya, bagaimana dengan cara biaya ataupun beban-beban yang harus dimasukkan ke dalam laporan arus kas, laporan baru gitu, kita masih secara kasar sekali belum benar-benar bagus gitu Pak. Jadi kita pengen pencerahan gitu terkait laporan keuangan kita itu bagaimana gitu. Dan yang terakhir paling terkait dengan marketingnya ya Pak. Jadi dari segi marketing itu kita memang sudah ada penjelasan secara online dan juga offline. Alhamdulillah secara offline kita mengikuti bazar-bazar dan itu tuh penjualannya juga cukup signifikan gitu. Dan untuk yang online tuh alhamdulillah setiap harinya kita pasti ada hingga 5 produk yang terjual di Shopee. Namun kendalanya itu kita tuh masih bingung gitu loh, gimana biar penjualan kita tuh semakin meningkat lagi gitu. Gitu aja sih Pak, mungkin permasalahan dari kaminya, dari Bapak mungkin ada saran ataupun masukan. Ya baik, terima kasih ya sahabat Dakara TV, adik-adik mahasiswa IPB ya, terima kasih. Saya kira ini wajib istilahnya kita ajungin jempol ya, dan beri semangat kepada adik-adik tim PMW ya, program mahasiswa wirausaha ya, ini bagus ya. Memang secara basicnya memang dalam menjalankan bisnis itu kan ada 3 fungsi utama. Saya kira tadi sebenarnya tiga-tiganya itu fungsi utama yang dikeluhkan kan. Fungsi utama itu yang pertama memproduksi ya. Jadi memang benar pada saat kita istilahnya meng-create sebuah bisnis, kita harus kuasai dulu produksinya ya. Karena produksi itu sebenarnya itu yang mau kita jual gitu loh ya. Tapi kan produksi barang ini kan harus yang satu memang yang secara fungsional dibutuhkan oleh market, ya kan? Baru secara istilahnya ekonomis laku, ya kan? Bisa terjual dan mungkin secara legalitas bisa diterima gitu loh di berbagai supermarket. Mungkin nanti tambahannya saya kira penting, apalagi sekarang orang udah mulai berpikir dengan sustainability, dampak terhadap lingkungan. Ya sebenarnya itu satu lagi kalau misalnya itu bisa ditambahkan nanti di produknya, itu bisa menjadi global market gitu loh. Mungkin di Indonesia belum terlalu care dengan sustainability, tapi kalau kita misalnya ada bercita-cita mau go internasional, kita harus masukkan itu misalnya berapa carbon footprintnya yang dihasilkan untuk memproduksi produk ini ya. Jadi di Indonesia itu memang konsepnya masih selalu berpikir ekonomis, walaupun akhir-akhir ini kita juga sudah mulai mengembangkan carbon footprint gitu ya, dampak lingkungan yang disebabkan oleh produk ini gitu ya. Jadi pada saat misalnya kita fungsi utama produk itu sebenarnya sudah terpenuhi, memang kita yang kedua itu masuk ke fungsi istilahnya marketing penjualan ya. Tadi ada hubungannya dengan yang disebutkan ada PIRT gitu ya. Artinya kan kadang-kadang misalnya di pasar-pasar anggaplah misalnya supermarket modern, dia kalau nggak ada PIRT-nya belum tentu dia mau terima kan gitu ya. Betul. Tapi saya kira jangan terlalu ambisius. Yang penting secara produk fungsional, tidak istilahnya merugikan konsumen, tidak berbahaya, tidak beracun gitu ya. Sambil jalan saya kira PIRT-nya itu sederhananya memang teknisnya banyak ya, tapi nggak mungkin kita jelaskan di sini. Tapi prinsipnya memang kalau di PIRT itu kan harus menjalankan yang namanya pabrik, hasilnya home industrinya itu harus memenuhi gitu loh. Ya, jadi misalnya kalian nggak tahu nih, nanti bisa diceritakan ini diproduksi di mana ya. Jadi harus terpenuhi kesehatan, tata letak produksi gitu ya, istilahnya higienis dan tenaga kerjanya ya itu. Tapi nanti saya kira prosedur SOP-nya bisa dicek di websitenya lah gitu ya. Baru tadi yang terkait dengan halal, sebenarnya regulasi pemerintah sebenarnya di 2024 ini semua produk itu harus wajib halal. Tapi ini kan dipospon ya, ditunda gitu ya. Halal sendiri itu memang harus kita juga
submit ya produk kita ke badan pengelola halal gitu ya di bawah Kementerian Agama kalau nggak salah ya. Tapi mungkin produk-produk seperti ini banyak kok istilah salurannya. Di PB sendiri kan juga punya lembaga khusus sertifikasi halal dan kalau UMKM seperti ini gratis itu. Ya. Jadi nanti saya bisa juga after ini kita kasih linknya gitu ya. Kalau dia yang seperti ini dia kecenderungannya gratis. Tapi itu juga nanti kan harus siapkan SOP yang bagus. Jadi salah satu nanti yang diperiksa itu kan mulai dari bahan baku, prosesnya ya. Istilahnya juga nanti ada nggak kemikal di situ yang istilahnya non halal, misalnya dalam tanda petik misalnya ada nggak, misalnya seperti minyak babi atau apa gitu ya. Jadi itu bahkan nama-namanya juga nggak boleh yang berbau istilahnya tidak halal gitu loh ya. Nah jadi itu silakan nanti itu disiapkan ya. Terus fungsi yang ketiga tadi kan terkait dengan keuangan finansial ya. Tadi berbicara misalnya dari harga pokok produksi, istilahnya harga biaya atau manufacturing gitu ya. Sederhananya sebenarnya menghitung harga pokok produksi itu kan hitunglah dari biaya material gitu loh. Biaya material kan di situ misalnya mulai dari kemikalnya, ya, mulai dari istilahnya packagingnya kan gitu ya, mulai dari labelingnya, nanti mulai dari misalnya labor costnya kan gitu ya. Biasanya untuk mendapatkan HPP itu proses produksi keseluruhan itu biasanya kali 1,2 atau 1,3 kali gitu ya. Jadi biasanya biaya produksinya itu di luar material itu sekitar 20-30%. Itulah harga pokoknya. Nanti marginnya terserah kalian mau main di mana gitu. Ya, saya kira sesimpel itu. Tapi kan kalau di kampus pasti dijajarkan yang mana yang variable cost-nya, mana yang fixed cost-nya kan gitu ya. Itu hitungannya dari situ. Itulah harga pokok produksinya ya. Jadi kalau tadi misalnya manufacturingnya, produksinya kita kuasai, marketingnya kita bisa jalankan ya, keuangannya istilahnya harga pokoknya kita bisa dapat, dan marketingnya bisa kita istilahnya jangkau atau estimasi berapa kita jual sehari. Anggaplah misalnya kamu nanti HPP-nya misalnya 10.000 ya, kamu berani jual misalnya 15 atau 20.000, kamu kan udah bisa berhitung tuh berapa margin kamu. Misalnya kalau margin kamu misalnya 5.000 ya, kamu misalnya jual per hari target lah jangan 3 gitu loh. Kalau 3 sih kamu makan aja nggak cukup kan. Target lah misalnya minimal 100 ya. 100 kali 5.000 kan berarti kan 500.000 ya kan. Ya 500.000 kamu kan sudah bisa memprediksi tuh gimana caranya biar ini misalnya nanti penjualannya istilahnya 1.000 ya. 1.000 kalau istilahnya anggaplah tadi kamu jual misalnya 20.000 kan berarti kan kamu udah 20 juta tuh. Iya kan? Sebenarnya dari situ baru kita bisa memulai estimasi saya bisa melibatkan pihak ketiga gitu loh. Saya dulu semester 5 saya udah buka bisnis. Saya udah minjam duit nggak masalah. Ya. Saya tamat saya udah borokan ijazah saya dapat untuk minjam modal 200 juta. Tapi saya sudah estimasi saya punya bisnis akan bisa membayar pinjaman itu gitu loh. Iya kan? Pendekatannya itu nanti kan bisa ke bank ya, apalagi kalian tadi sudah punya badan hukum ya, bikin cash flow nanti yang bagus ya, bisa ke bank atau bisa ke investor personal gitu loh. Senior-senior yang saya tertarik dengan bisnis ini, tapi kan untuk dia tertarik, dia harus kita yakinkan dengan neraca bisnis kita gitu loh ya. Pemasukan, pengeluaran, target penjualan, terkait dengan misalnya strong daripada produk kita ini gitu loh. Jadi sesungguhnya menurut saya kalau kita sudah punya produk yang istilahnya acceptable di pasarnya bagus ya, fungsional produknya bagus ya kan, sebenarnya untuk mencari modal itu ada di mana-mana. Ya, jadi saya sih dari dulu selalu menganggap modal itu mungkin masalah iya ya. Tapi itu sebenarnya masalah yang bisa kita selesaikan kalau kita punya ide dan pemikiran bisnis yang bagus. Ya. Harusnya itu jangan dijadikan masalah nanti untuk pemula ya. Ya, saya dulu tamat 2001 saya udah bikin workshop dulu, bikin pabrik pemintalan benang. Itu dengan modal HPP-nya itu sekitar 12.000, saya jual 20.000. Itu saya jual sampai ke Lampung, ke Jawa itu Pengalengan ya,
ke Sukabumi, ke mana itu Pelabuhan Ratu ya. Dan itu kita main retail dan juga main ke warung-warung. Oh ya. Nah, jadi kan bisa juga nanti masuk misalnya ke koperasi kan gitu ya. Saya kira gitu. Cuma memang itu tadi ya, perkuat dulu fungsionalnya itu benar-benar apa kelebihan. Makanya harus diceritakan tuh apa kelebihan punya kita ini dengan orang lain. Ya itu harus diceritakan dan itu dibuktikan gitu loh. Ya. Ini kan misalnya saya nggak tahu nih apakah fungsinya hanya misalnya untuk di rumah mencuci pakai itu piring gelas ya kan di kafe-kafe seperti ini di Bogor aja udah ratusan kafe gitu loh ya. Dan marketingnya itu memang harus door to door. Jadi harus disiplin. Marketing itu kan harus yang berani ya. Artinya yang kita boleh malu itu kan kalau kita mengambil hak orang ya. Kalau kita istilahnya jualan di cibir di apa orang kita nggak usah malu. Itu kalau mau jadi pebisnis kan harus kayak gitu. Tapi kalau kita ngambil hak orang, istilahnya mencuri apa segala macam itu boleh kita malu ya. Tapi kalau ini nggak apa-apa, apalagi mahasiswa. Kalian tinggal tunjukkan aja berapa kantin di PB, ya kan? Berapa komputer di PB, berapa dosen di PB, ya kan? Udah pasti laku gitu loh. Tapi memang harus door to door. Tapi dengan catatan memang produknya udah fungsional gitu ya. Nah, so gitu. Paling mau izin lagi Pak. Iya. Jadi kan ini tadi harga jualnya itu 20.000 Pak. Oke. Satu ini. Dan memang ini lebih mahal Pak dibanding harga-harga deterjen konvensional tidak ramah lingkungan dari bahan-bahan nabati gitu Pak. Jadi memang kita juga sudah nge-reach untuk laundry gitu Pak, untuk nitipin barang itu, dan kebanyakan kalau untuk deterjen itu memang banyak yang tidak menerima Pak. Kalau misalnya di warung-warung kayak gitu, mereka yang menerima makanan gitu Pak. Kemarin contohnya kayak di PB itu ada itulah Pak. Jadi memang belum bisa menerima, kayak bukan target pasarnya mereka gitu Pak, untuk deterjen ya kan Pak. Dan nah sekarang juga mungkin penanya nih Pak, kan ini memang target pasarnya itu untuk orang-orang yang memang udah mulai sadar akan lingkungan gitu Pak. Dan juga yang memang tentang lingkungan, terus juga ya tapi kalau untuk dari kebersihan sebenarnya sama Pak, dari sama kayak deterjen konvensional lainnya gitu. Terus mau minta masukan juga Pak, kalau misalkan Bapak ngeliat kayak misal sekilas kayak gini ya gitu apa tanggapannya gitu Pak, apakah sudah menarik dengan harga 20.000? Nah saya juga kami juga nih rencananya bakal membuat kemasan produk yang baru gitu Pak, karena menurut kami juga kalau misalnya sudah banyak ini tuh kayak kurang efektif itu. Iya, ini saya satu mau komentar ya. Kebetulan kan kita itu juga PT Dakara Consulting LC Indonesia itu konsultan lingkungan ya. Oh iya. Ini sebenarnya ini hanya klaim sepihak ini. Betul. Jadi kalau kita istilahnya mau bilang produk kita ini istilahnya ramah lingkungan, sebenarnya bisa kita tempuh eco-label tipe 1, eco-label tipe 2 atau eco-label tipe 3. Nah, ini kan belum ada nih. Belum ada, ini kan baru klaim sepihak kalian gitu ya. Okay. Jadi sebenarnya ya tapi pasti memang ini satu butuh biaya ya, tapi kan bisa juga kita kompetisikan gitu ya. Ini kalau bisa minimum sebenarnya submit ke eco-label tipe 2. Jadi deklarasi ya. Jadi ini nanti apalagi mahasiswa saya kira bisa nanti ke KLHK gitu ya. Tapi memang pasti dengan menguraikan mulai dari istilahnya pembuatan gitu ya sampai ke disposalnya gitu loh. Oh, iya. Ini kan pasti ada disposalnya. Jadi bagaimana penanganannya gitu ya. Memang yang paling menarik sebenarnya kalau ada kalian mahasiswa lingkungan atau mahasiswa nanti temannya yang belum lulus, ini dihitung kajian life cycle assessment-nya. Saya kebetulan expertise di situ. Jadi kalau misalnya kalian ada yang tertarik untuk melakukan kajian ini bisa dibuat LCA-nya nih. Jadi artinya berapa CO2 ekivalen yang dirilis dengan memproduksi ini. Ya. Itu pasti jauh lebih menarik. Kalau seperti ini karena kan klaim pribadi. Betul. Jadi kalau kalian hanya klaim bahwa misalnya dari nabati apa segala macam, tapi kan tidak kuantitatifkan gitu loh ya. Jadi ada kalanya nabati itu pun bisa tidak ramah lingkungan karena proses misalnya menjadikan dia sebuah produk itu justru menggunakan banyak misalnya energi tidak terbarukan gitu loh. Jadi jadi sangat erat dengan prosesnya. Jadi sesuatu itu dikatakan ramah lingkungan itu tidak sekedar sumbernya, tapi prosesnya. Proses produksinya. Ya, anggaplah misalnya kalian menggunakan, anggaplah misalnya bahan bakar nabati itu, contohnya lah misalnya kayu bakar misalnya, ya kan? Itu kan bahan bakar nabati, ya bio
biomasa gitu kan, biopelet gitu loh. Tapi kayu bakarnya ini misalnya dibawa ke Singapura dari Indonesia, bawa dia ke Singapura udah berapa solar itu fosil yang dipakai gitu loh. Itu jadi juga gitu. iya dong, jadi tidak ramah lingkungan. Makanya ini harus mampu telusuri ini kan. Misalnya bahan-bahan nabatinya ini kalau ada tani nabatinya diambil dari mana? Ya, jadi diproduksi di mana? Terus proses memproduksinya menggunakan energi terbarukan atau tidak? Jadi nggak itu namanya kalau kita misalnya tidak ada eco label tipe 1, tipe 2 atau tipe 3, ya orang sebenarnya di market itu orang nggak percaya gitu. Ini hanya klaim sepihak aja kan. Sama misalnya kadang-kadang dia buat bangunannya misalnya green building. Karena warnanya green ya nggak bisa. Ya. Jadi harus ada perhitungannya gitu loh ya. Tapi bahwa ini kalian misalnya sudah memainkan misalnya life cycle perspektif atau life cycle thinking orang bisa saja. Tapi bagi orang yang istilahnya dia paham, dia tidak akan percaya gitu. Jadi nggak bisa misalnya karena ini hijau, ya langsung kita klaim bahwa ini green kan gitu ya. Nggak. Harus ada upaya misalnya lewat submit eco label tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Itu sebenarnya kami ada Kara Consulting itu mainnya di situ. Bisa nanti artinya kalau mau diseriuskan gitu ya. Kita eco label tipe 1 itu kan Polo ISO 14024, tipe 2 itu ISO 14021. Kalau nanti eco label tipe 3, Polo ISO 14025. Ya, jadi nggak bisa sembarangan seperti itu. Dan biasanya kalau kita misalnya udah eco label tipe 1 atau tipe 2 minimal, itu biasanya ke pasar-pasar modern sudah bisa masuk gitu loh ya. Jadi ya memang butuh banyak upaya ke sana gitu ya. Jadi ini kan ya memang itu pilihan ya, pilihan bahwa kalian misalnya memulai bisnis dari misalnya produksi, ya. Tapi kalau berhasil itu kan enak, ya. Jadi karena tinggal menambah quantity gitu loh, sama menjaga kualitas. Ya kan. Tapi bahwa exercise, eksperimen ya, dan kalau sekilas memang saya kira saya nggak tahu ya, packagingnya mungkin masih kurang ya. Masih coba dibuat lebih ya satu itu, terus yang kedua saya nggak tahu nih pemilihan warna juga mungkin masih kurang ya. Coba sekilas ya, saya sih melihatnya kok masih kurang ini gitu ya, kurang ngejreng. Dan saya nggak tahu ya apakah misalnya kita merek-merek seperti ini akan diterima oleh market ya. Ini misalnya Regen Wash ya. Kan tidak semua kadang-kadang kita itu kan harus ada siapa klien kita gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kaliannya misalnya ke rumah tangga, saya sih melihat mereknya juga kurang oke ya. Tapi lain cerita misalnya kalau misalnya target marketnya itu misalnya industri. Ya. Kalau ke rumah tangga sih saya kira coba cari yang familiar gitu loh. Namanya gitu loh. Sebenarnya Rajen Wash ini lerak Pak. Ya, Rajen tuh lerak deterjen. Lerak deterjen. Iya, tapi kan hanya kalian yang tahu. Jadi buatlah merek itu yang mudah untuk orang banyak. Ya, makanya bila perlu buat misalnya, anggaplah misalnya semacam riset kecil-kecilan, ya. Misalnya bikin entah 5, 7, 9 merek yang sudah ada di pikiran kalian dan kasih opsi di bawah. Ada nggak usulan merek lain gitu loh. Merek itu kadang-kadang berpengaruh loh, ya. Jadi sama misalnya kayak contohnya lah, misalnya kalau di kampung kita itu kan di Medan itu orang mau ditanya motornya apa atau keretanya apa, orang bilang Honda, padahal itu Yamaha. Gitu. Nah, itu artinya kan brand itu kan udah masuk di otak orang. Iya kan? Artinya brand Honda itu udah bagus. Misalnya coba misalnya sebenarnya sederhananya datang ke pemakai user, apa merek yang ada di pikiran dia. Kalau bisa ya jangan jauh-jauh dari situ. Itu trik itu kita untuk istilahnya, saya dulu waktu bikin grosir ada di Bogor ini salah satu grosir yang terkenal Lestari Makmur.
Saya bikinlah nama komunitas saya Makmur Lestari. Itu cepat itu, ya. Cepat kita mendongkrak gitu loh ya. Ya. Jadi dia Lestari Makmur, saya Makmur Lestari aja udah. Ya, itu cepat ya. Ya di tempat yang berbeda. Ya. Karena ini kan istilahnya itu kan consumable ini. Istilahnya barang-barang memang yang dipakai orang rutin ya kan. Kecuali memang sesuatu benar-benar istilahnya sesuatu gitu ya yang tidak ada ya itu wajar gitu ya. Saya kira gitu ya kalau dari penglihatan sekilas dari merek gitu ya sama brandingnya gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Namun sebelumnya emang produk kami juga udah melakukan uji lab ya Pak. Iya. Di uji lab terpadu IPB gitu. Memang hasilnya juga menunjukkan emang ini tuh standar yang baik untuk lingkungan gitu ya Pak. Nah, mungkin dari segi lain. Ya kalau sebenarnya kalau udah uji lab di situ, prosedurnya itu ikutin, kita tinggal submit ke KLHK tentang ekolabelnya tadi. Nanti kita akan dikasih kan ekolabel tipe 2 itu dia ada yang logo ini ya, istilahnya logo biasanya lihat di minuman itu. Atau dia kalau misalnya kalau nggak salah ekolabel tipe 1 itu dia yang logonya itu ini istilahnya apa namanya itu recyclable gitu loh. Ya. Oh iya. Ya, jadi sehingga nanti misalnya bisa di packing atau di kertasnya itu bisa kalian stem di situ gitu loh. Ya. Bisa kita klaim itu udah terbukti. Iya, udah terbukti gitu loh. Iya, makanya nanti itu kalau seperti itu sebenarnya saya kira kalau sudah ada lab IPB-nya itu akan menjadi eviden yang cukup untuk nanti dibawa ke ekolabel tipe 2 gitu loh. Saya sih sarankan mungkin ekolabel tipe 2 ya, swadeklarasi. Karena itu lebih mudah ya. Tapi itu minimal kalian sudah bisa klaim secara kualitatif ya. Namun untuk secara kuantitatif ini belum bisa disebutkan ramah lingkungan atau tidak. Karena harus kita hitung angka kuantitatifnya. Nah, gitu loh. Itu dengan LCA nanti, Life Cycle Assessment. Nah, makanya itu sebenarnya kalau ada nanti misalnya mahasiswa entah di PW kan ada SL atau sipil lingkungan ya, atau misalnya kehutanan atau teknik pertanian atau teknik industri, bisa saja kerjasama mereka menghitung LCA-nya gitu loh. Ya, gitu. Ya. Oke, baik. Mungkin nanti untuk kedepannya gitu bakal mencoba untuk hal tersebut. Iya, tapi kembali lagi saya bilang ya. Apalagi kan kalian pemula ya, jadi pikirkan berbisnis itu menurut saya itu sederhananya melalui 2 jalur ya, satu buy market, satu menciptakan market, iya kan? Saya nggak tahu sekuat apa kalian menciptakan market ini, ya. Artinya kan ini kan pasti harus butuh finansial yang cukup ini, artinya harus punya waktu untuk bertahan ya. Makanya sebenarnya kita coba ikutin buy market. Sederhananya apa buy market? Jualan aja dulu gitu loh. Nah, itu kan misalnya untuk menghidupin kita sambil kita mengembangkan produk kita gitu loh. Itu cara bisnisnya ya. Jangan terlalu melulu kita menciptakan market. Ya, kan yang paling gampang sebenarnya mencari cuan itu kan ya dagang gitu loh. Ya, tapi visi ke depan saya bukan dagang loh. Ya, saya sering sampaikan ya, kalau mau kaya berdaganglah, ya. Tapi kalau mau kaya raya harus punya pabrik. Kalian sudah ada sebenarnya upaya untuk punya pabrik, tapi untuk punya pabrik itu nggak mudah. Banyak orang akhirnya karena pola pikirnya terlalu melulu mau punya pabrik, dia nggak ada upaya atau misalnya nggak daya untuk bertahan, akhirnya dia putus asa malah tutup. Makanya kalau saya lebih cenderung di awal-awal berdagang dulu sambil ini nanti kita upayakan gitu loh biar jadi gitu ya. Karena nanti kalau hanya fokus di sini ya saya nggak tahu berapa lama kalian bisa bertahan. Iya kan, dan biasanya kecenderungannya itu pasti bubar. Iya. Akhirnya nanti yang satu dia kerja di mana, yang satu kerja di mana gitu ya, ini tertinggal. Karena tidak ada penghidupan kan gitu ya. Gitu ya. Itu harus dipikirkan tuh. Makanya sebelum itu bubar kita harus menciptakan juga bisnis yang sifatnya mengikuti market. Market maunya apa? Ya kan bisa aja misalnya saya jualan kopi, ternyata market maunya teh. Ya kita jualan teh aja dulu. Ya tapi teh ini bukan punya teh kita. Ya artinya margin kita kan kecil. Iya kan? Tapi bisa kita hidup gitu loh. Ya.
Makanya saya selalu bilang ya kalau kita mau berbisnis sebenarnya ya idealisme kita harus mencari cuan gitu loh, itu harus ke situ. Sambil melanjutkan idealisme sesungguhnya kita gitu loh. Itu biar bertahan. Kalau karena saya nggak yakin, anggaplah misalnya anak-anak muda sekarang berapa sih keinginannya biar bisa hidup. Kalian kan harus bisa minimal setup bisnis dari setup bisnis dengan keuntungan sesuai dengan kebutuhan hidup kalian. Itulah baru bisa bertahan, ya kan? Kalau tidak, ya kalian pasti menganggap bisnis itu nggak bisa. Saya kayaknya nggak cocok berbisnis deh. Saya kayaknya nggak sanggup deh gitu. Itu jangan sampai terungkap kata-kata itu sebenarnya. Iya kan? Itu ya. Oke, lanjut. Oke Pak, ngomong-ngomong harus kita memang harus mulai gitu kan. Nah gimana sih Kak, pengen nanya gitu, gimana sih tips and triknya gitu untuk konsisten gitu dalam berbisnis, karena kan kita mahasiswa ya, mahasiswa jadi pasti untuk fokus ke bisnis tuh pasti ada aja yang bikin kitanya tuh nggak konsisten, kitanya jadi malesan. Terus kayak misalkan ini bisnis Rajano sendiri kayak untuk marketing dari segi Instagramnya tuh banyak banget hambatannya gitu, nggak rutin untuk ngeposting feed yang memang berhubungan dengan produk kami gitu. Nah gimana sih biar kita tuh bisa fokus gitu sama bisnis kita gitu? Ya, fokus itu kan sebenarnya satu bisa kita ciptakan sendiri ya. Contohnya lah misalnya, kalian kuliah kan fokus sebenarnya kan. Kenapa kalian bisa fokus kuliah? Ya karena kan ada tujuan ya, ada tujuan. Tapi kenapa bisa mencapai tujuan itu? Karena yang lainnya ada supportingnya gitu loh. Misalnya saya dapat beasiswa, saya dapat biaya dari orang tua gitu ya. Kan nanti pada saat misalnya kita ke bisnis kan masalahnya itu kan kita harus jalankan semua. Kita yang memproduksinya, kita yang harus menghandle marketingnya, kita yang harus menghandle finansialnya gitu loh ya. Makanya bagaimana caranya biar jalan? Makanya yang tiga-tiga ini jangan semua tidak jalan. Ya, kan saya bilang tadi ya, bisnis itu produk, marketing, keuangan. Jangan tiga-tiganya stagnan. Kalau tiga-tiganya stagnan, ini pasti bubar. Gimana? Makanya mana yang paling cepat? Biasanya di marketing yang bisa cepat jalan. Makanya sambil kita fokus ke sini, jangan hanya ini terus yang dikerjakan. Itu yang saya bilang tadi. Ciptakanlah misalnya atau juallah produk misalnya sejenis yang masih ada hubungannya, atau misalnya bisa aja kan pada saat kita jalan di market gitu ya. Ternyata keinginan market itu bukan hanya deterjen, tapi misalnya dia misalnya butuh anggaplah misalnya peralatan gitu ya. Misalnya alat-alat kebersihannya nggak apa-apa. Kalau istilah kita itu kan dulu di awal-awal kita ke Palu Gada aja dulu. Apa yang Bapak butuh gua ada deh gitu, ya kan? Agar minimal misalnya di keuangan kita nggak mentok, ya. Karena nanti yang membuat benar-benar putus asa itu produk nggak laku, nggak jalan, keuangan habis. Ya. Tapi kalau tabungan keuangan masih ada, ini biasanya masih bisa. Gitu loh. Jadi tiga-tiga ini harus dimainkan. Sama misalnya sekolah kamu pasti akan putus sekolah. Kan sekolah itu kan pusing kan. Tapi kamu kenapa misalnya masih mau? Karena mungkin masih ada beasiswa dari orang tua. Masih ada beasiswa dari instansi, kan gitu ya. Coba misalnya kamu sudah pusing, makan nggak ada, iya kan? Itu udah pasti berhenti sekolahnya. Walaupun tujuannya kamu udah tahu nih. Tujuannya misalnya kalau bisnis kan saya pingin dapat uang yang lebih, ya. Saya pingin kemandirian, saya pingin misalnya kebebasan, kan gitu ya. Tapi ya ternyata saya untuk mencapai ke sana, saya udah nggak bisa makan, saya udah nggak bisa bergerak, ya kan? Ya sama kayak kuliah kan gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi jangan hanya fokus di satu. Kamu hanya fokus nongkrongin produk ini, sementara finansialnya sudah habis. Saya yakin pasti akan misalnya jalan bisnis ini kalau misalnya tiba-tiba ada investor ya yang membiayai kamu ya sampai ini benar-benar laku. Artinya kamu kan akan tetap aja konsisten di situ. Tapi kan belum tentu investor mau karena dia sendiri belum yakin ini berhasil kan gitu. Makanya ciptakanlah sesuatu ide atau ini kan juga yang benar-benar istilahnya investor mau. Jadi makanya kalau saya itu dulu selalu hampir setiap hari itu mikirin proposal, bikin proposal. Kita di awal-awal itu kan harus jualan ide ya. Mahasiswa itu saya kira harus jualan ide ya. Ini misalnya nanti bisa aja kalian pitching kemana gitu loh ya.
Atau misalnya kan sekarang banyak lomba-lomba tuh. Atau misalnya yang paling sederhananya datang ke perusahaan. Misalnya perusahaan kimia itu kan ada entah Kimia Farma, Bio Farma, Kalbe Farma, apa segala macam gitu loh. Kita bisa gitu loh. Jadi misalnya anggap sekarang misalnya Tesla itu. Si apa itu? Elon Musk itu, dia dulu waktu awal-awalnya kan dia bikin game. Dia tuh orang gamer itu kan. Kalau dulu masih ingat ada game yang pakai apa itu ya, ditembak turun gitu loh, balok-balok itu. Itu kan dia yang buat tuh. Nah, itu sebenarnya awal dia. Setelah dia istilahnya dapat itu, ya kadang-kadang dia datang ke perusahaan, dia jual. Dia kumpulin duit lagi ya. Saya dulu jujur aja, di awal-awal saya jual beli tanah di kampus. Saya semester 5 saya udah jual beli tanah. Dulu saya udah pernah dapat tuh paling besar 35 juta hanya jual beli tanah. Kan saya 35 juta zaman saya kan saya udah bisa tahan 2 tahun hidup. Iya kan? Jadi walaupun bisnis saya 2 tahun gak untung, saya akan tetap jadi pebisnis karena saya udah punya modal minimal untuk makan. Ya kan itu? Ya kan? Kalau untuk makan aja nggak bisa, ya kan akhirnya udahlah, saya ikut bapak aja lah gitu kan. Akhirnya kemana-mana lagi gitu loh. Iya kan? Jadi harus apa? Harus kayak gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi tip and trick itu harus diakalin juga. Jadi tidak melulu kita harus pokoknya harus ini gitu loh. Jadi saya sih sering sampaikan yang harus itu memang kita mau berbisnis. Tapi di awal-awal wajar itu istilahnya kita misalnya ke sini dulu gitu ya. Tapi ini kita udah ada pegangan gitu loh ya. Gitu. Wah, sangat bermanfaat banget ya Sobat Kakara TV. Saran dan masukan dari Pak mentor kita Pak Iman Siregar, dari mulai memanage keuangan, gimana cara marketing yang bagus, meyakinkan klien dan konsumen tentang produk kita, sampai bagaimana membangun packaging untuk produk kita bagusnya gimana dan caranya itu gimana. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, kita bisa minum kopi sesudah tadi biar lebih fresh lagi nih kita nih. Lanjut. Ini Dakara kopi nih ya. Coba bacakan ininya. Coba si Tito bacakan itu. Bagus juga ini apa? Quote-nya nih. Good idea start with brainstorming, bad idea start with coffee. Oh iya kan. Nah, mungkin kita bisa lanjut ya, karena udah lebih fresh kan nih, habis minum kopi sudah kara. Oke. Mungkin kan tadi kita udah ada pertanyaan tentang produk dari peserta PMO ini nih. Nah, mungkin sekarang pertanyaan dari asisten koordinator nih untuk Pak mentor kita. Sebenarnya tadi pertanyaan saya pengen nanya soal ini sih. Sebenarnya tadi pertanyaan saya pengen nanya soal yang legalitas itu Pak. Iya. Cuman tadi kayaknya udah terjawab ya Pak. Belum ada lagi kayaknya ini. Tadi saya pengen nanya apakah untuk produk-produk yang kan ini untuk sustainable kan ya. Ya. Jadi yang berkelanjutan apakah perlu ada legalitas tambahan selain mungkin dari halal gitu. Ya. Cuman tadi sudah terjawab semua sama Bapak. Iya. Untuk yang kayak legalitas tentang gitu. Mungkin saya juga tadi untuk uji lab yang kayak produk ini kan tadi selain di IPB mungkin kalau orang luar pengen tahu itu uji labnya itu bisanya ada di mana ya gitu ya Pak, yang mungkin harganya lebih affordable kan biasanya uji lab itu mahal ya Pak ya setahu saya. Mungkin Bapak ada rekomendasi kah atau apa buat penonton yang pengen tahu yang bukan orang IPB gitu, bukan anak IPB. Ya kalau kita nyebutkan merek kan nggak bagus ya. Tapi secara price kampus itu udah pasti yang paling murah. Tapi kalau untuk kecepatan banyak sekarang lab-lab profesional. Jadi misalnya kayak kami kan Dakara Consulting itu kan kita kan juga kadang-kadang harus mengambil lab uji emisi ya, emisi udara, air tanah di perusahaan. Itu pasti kita lab laboratorium di luar kampus. Sekarang banyak, saya juga punya jaringan gitu ya. Kita punya grup yang memang khusus untuk ngambil uji laboratorium. Misalnya kita tentang misalnya tanah gitu ya. Ada tanah atau misalnya ada
emisi di pembangkit, ya kan? Atau misalnya heating value, ya, oil content segala macam itu kita adalah jaringan untuk laboratorium yang profesional, ya. Karena memang sebenarnya bikin laboratorium itu juga bisnis yang menjanjikan, ya. Jadi itu salah satu bisnis yang bagus juga. Oleh karena itu sebenarnya banyak link-link kita yang sudah memulai bisnis ini gitu ya. Karena kalau di kampus ini kan karena mungkin dia juga punya pemerintah, kadang-kadang kecepatannya juga nggak secepat di luar ya kan. Mungkin juga kuantitasnya jumlah mungkin misalnya peralatannya terbatas gitu loh ya. Kalau itu sih banyak lah. Nggak usah takut kita kalau sekarang ya. Untuk yang lab-lab itu gitu ya. Apalagi sekarang kan sudah mulai juga memang orang sudah mulai lebih canggih lagi sekarang kan yang portable. Oh, ada yang portable? Ada. Jadi yang portable yang malah yang mungkin kita tembak ya udah keluar langsung. Jadi kalau zaman saya dulu kan kadang-kadang untuk antrinya aja udah sebulanan, nunggu hasilnya bulanan gitu ya. Kalau sekarang udah portable, dibawa langsung keluar hasilnya. Cepat kan gitu ya. Sekarang saya kira kalau untuk alat-alat itu udah mulai maju lah ya. Apalagi sekarang udah eranya robotik ya, artificial intelligence ya. Saya kira itu nggak jadi masalah lagi sih. Jadi memang justru sekarang itu kalau di bisnis produksi seperti ini memang ide-idenya itu gitu loh. Dan saran saya sebenarnya jangan ciptakan hanya satu varian. Jadi bikinlah minimal 3 atau 5 varian gitu loh. Nah, sehingga orang itu juga ada istilahnya pilihan, termasuk juga packagingnya. Jadi jangan hanya satu packaging. Ada yang warna misalnya ini kan mungkin gelap ya, warna gelap. Ada yang warna pink, ada yang warna blue gitu ya. Bikinlah 3 atau 5 gitu loh. Itu cara jualan itu, ya kan? Jadi kalau hanya satu orang seolah-olah karena itu manusiawi ya. Dari eye catchingnya aja kan dia udah gue pilih yang ini gitu loh, iya kan? Jadi sekarang itu bisnis itu nggak hanya sekedar pita fungsional, tapi juga artistik ya, packaging. Karena kenyamanan orang itu kan beda-beda, iya kan? Jadi itu makanya warna baju aja kan secara fungsional kan sama sebenarnya nih. Yang penting kan nutup badan ya, fungsional. Tapi baju kita ini berlima beda lima-limanya nih. Iya kan? Warna beda, ya kan? Jenisnya beda, fungsionalnya sama, menutup tubuh aja gitu loh. Tapi mungkin si Dina ya seleranya itu di siapa Dina tadi ya? Dila ya. Siapa tadi? Miftah seleranya ini, saya seleranya ini, Tito ya, Jaki seleranya putih. Fungsionalnya sama. Itu kan juga bisa main warna kita sebenarnya ya. Sama kayak misalnya kita minum teh, ya kan? Iya, Kan ada sekarang namanya green tea, ya kan? Ya, ada ya yang standar kan gitu ya. yang biru. Ya, jadi kopi pun gitu kan. Kopi itu kan disajikan dengan berbagai varian. Metodenya aja macam-macam, ya kan? Padahal kopinya sama gitu, ya. Saya kira itu juga yang bisa dilakukan pada saat kita main di produksi. Makanya kalau saya ya setup lah pabrik itu untuk bisa ke berbagai varian gitu loh. Kita kan dulu punya pabrik radiator ya. Kita kadang-kadang untuk jenis-jenis engine tuh bisa kita buat. Sama misalnya kita lihat kebetulan kami kemarin sama Jaki kita ke pabrik Toyota ya. Di sana dia bisa memproduksi blok engine Innova, bisa memproduksi blok engine Fortuner ya. Tapi itu kan fungsional engine-nya itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda. Gitu loh. Ya, jadi fungsionalnya itu sehingga manfaat sama misalnya kayak sekarang kita bikin Dakara kopi. Kan secara fungsional mungkin orang pikirnya ini kan hanya kafe, makan dan minum. Tapi kita ciptakan ada meeting room ya, ada area misalnya seminar ya. Gitu pola pikirnya kalau kita mau membuat bisnis itu. Jadi jangan hanya satu fungsi gitu loh. Ini juga nanti saya kira deterjennya juga bisa dibuat seperti itu ya. Packagingnya juga bisa aja. Mungkin isinya sama, tapi yang satu packagingnya kotak seperti ini, ada packagingnya yang model dia bulat silinder ya. Jadi Ada saset juga paling. ada yang saset juga. Jadi itu membuat orang ada pilihan. Ada pilihan dan dia mungkin kalau kayak gini dia nggak tertarik. Walaupun isinya sama tapi dari model botol gini ya, gue beli ini deh gitu. Betul.
Jadi harus kayak gitu. Kreativitas itu harus jangan menyerah gitu loh ya. Harus begitu ya. Karena ada orang itu mobilnya mungkin kuat ya, mobilnya kuat, tahan banting ya, tapi desainnya kotak. Ya kan? Ada mobilnya sebenarnya gampang penyok ya, tapi dia buat smooth gitu ya. Jadi orang lebih suka gitu loh. Futuristik ya kan, gitu. Jadi nggak melulu, makanya kadang-kadang di dalam sebuah tim produksi itu harus ada misalnya orang arsitek. Sama misalnya kayak orang main di konstruksi. Pasti konstruksi yang relatif mumpuni itu yang punya tim arsitek. Kan beda orang arsitek dengan orang teknik sipil. Kalau teknik sipil itu dia berpikir tentang kekuatan. Tapi kalau arsitek, misalnya itu lihat misalnya karya Ridwan Kamil itu arsitek. Dia desain itu Masjid Al-Jabar, itu dia desain tuh Museum Tsunami Aceh, itu arsitek. Nah, nanti yang mewujudkan itu teknik sipil. Nah, kalian juga gitu, harus punya tim orang arsitek. Jadi jangan hanya orang teknik gitu loh. Belum ada. Bisa aja kita dengan kalau kita misalnya di bisnis kan itu namanya kita pitching gitu ya. Istilahnya kita pengenalan produk kan gitu ya. Pada saat misalnya kita pengenalan produk itu, di situ kita kasih masukan. Makanya biasanya orang kenapa misalnya perusahaan-perusahaan itu ikut kadang-kadang dia pameran, tujuannya kan dia biar dapat masukan gitu loh. Gitu. Ya. Oke. Wah, gila. Udah nggak kerasa nih guys. Kita udah di penghujung acara nih. Sharing dari Pak Mentor Pak Kimon Sregar, dari peserta PMW juga, dari asisten koordinator juga. Tadi udah banyak banget lah manfaat-manfaat yang kita bisa dapat nih dari acara ini. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara ini, dari kakak-kakaknya nih, ada nih sedikit kata-kata buat anak-anak muda yang istilahnya dia pengen ngebuat bisnis ataupun emang ada rencana buat bisnis. Ada nggak nih kata-kata semangat atau motivasi nih buat anak-anak muda di luar sana? Mungkin Kadila boleh kasih juga nih. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Untuk kata-kata ataupun sedikit kata gitu ya. Untuk yang mau mulai bisnis, tentunya kalau misalkan kita nggak berani mencoba, kapan kita mau mulainya gitu. Jadi kalau menurut aku, kita coba dulu aja. Nanti bakal mengiringi kok apa aja yang akan kita lakukan gitu. Mulai aja dulu. Ya, jadi mulai aja dulu. Lebih baik gagal dibandingkan kita diam aja gitu ya. Daripada kita nggak coba. Karena memang kalau kita mencoba itu kan pasti banyak kesempatan yang datang, dan pelajaran-pelajaran memang berharga buat hidup kita gitu ya. Kalau Kak Tito nih, mungkin itu tadi mulai aja dulu kan. Kalau nggak berhasil ya belajar gitu kan. Kalau misalnya bisnis. Kalau dari Pak gimana? Iya, saya kira itu benar ya. Mulai, tapi memang tidak hanya sekedar mulai. Mungkin banyak, sama kayak anggaplah misalnya sebuah lomba lari kan. Betul. Di awal pesertanya itu banyak, iya kan? Tapi yang finish itu berapa persen sih kan gitu kan? Sama misalnya kayak program PMW ya, startup bisnis, yang mulai itu banyak gitu loh. Atau alumni PB lah, rata-rata misalnya sekarang 4 ribuan, iya kan? Atau kita misalnya berbicara Indonesia dari 275 jutaan, paling sekarang mungkin angkanya di 4% ya. Oh iya benar. Sekitar 4% mungkin yang jadi bisnis. Siapa yang bisa tetap berada di lingkungan itu, ya kan? Pasti kan ya satu ya orang yang konsisten, ya orang istilahnya yang istiqomah di situ. Tapi kan yang harus kita pikirkan itu bagaimana biar saya tetap istiqomah di situ, ya kan? Jadi caranya itulah yang istilahnya kita pikirkan dan kita ikutin. Ya, saya juga sama ya. Mungkin saya semester 1 malah ya. Saya sudah berbisnis, berdagang gitu ya, jualan. Tapi walaupun istilahnya saya kadang-kadang ke kiri, ke kanan dulu, sama kayak kita bawa mobil, tapi saya tetap berada sebenarnya di real bisnis gitu loh. Bagaimana misalnya saya biar istilahnya bisa tetap bertahan di situ? Satu ya, karena saya punya tujuan, ya saya pingin memang impian itu punya bisnis sendiri gitu loh ya. Karena menurut saya dengan kita istilahnya punya bisnis sendiri, ide-ide kita itu bisa dengan cepat, dengan mudah kita aktualisasikan
Dan saya kira jangan salah ya, kan kita ini juga mungkin di kita yang muslim kan juga disampaikan kan, orang yang paling bermanfaat itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain kan. Saya kira berbisnis itu kita bisa nanti dapat itu, ya. Tapi bisa membantu banyak orang ya kan, penemuan kerjaan segala macam. Tapi nggak semudah itu memang ya. Butuh konsistensi. Ya saya bilang tadi itu untuk bisa konsisten itu kalian ini juga harus variasi dan ide kreatifnya itu harus sering muncul gitu loh. Ya kita sendiri misalnya Dokara itu kadang-kadang idenya gini, nggak mempan kayak gini, kita gini gitu loh ya. Ini juga seperti itu. Saya dulu misalnya dari mahasiswa itu kan kita sudah sempat dulu bikin mesin pengayak kacang goreng gitu loh kan. Itu kan susah ngejualnya gitu loh ya. Kita dulu mahasiswa juga udah bikin kafe, tapi kan tumbang lagi. Saya sendiri dulu pernah bikin warung selera mahasiswa. Saya bahkan bikin dulu warung makan Padang juga, ya kan. Terus gitu loh. Tapi ya itu tadi kita terus ada jalur bisnis itu. Ya, jadi bahwa misalnya harus ganti pindah ke sini pindah ke situ itu hal yang biasa. Tapi yang harus kita pikirkan seberapa pun misalnya kita jatuh, kita harus bangkit lagi lebih banyak daripada kita jatuh itu, ya. Tapi memulai itu sudah sesuatu, tapi untuk sampai ke finish itu butuh pengorbanan atau napas panjang gitu ya. Mungkin itu ya. Nah, itu guys, untuk anak-anak muda di luar sana, tadi kata-kata semangat serta motivasi dari kakak Ya. juga Pak Mentor tuh. Jadi selain buat kalian nih, anak-anak muda yang pengen memulai bisnis ataupun ingin melanjutkan bisnis orang tuanya, pokoknya seputar bisnis lah. Pokoknya jangan ragu, mulai dulu. Yang penting mulai dulu guys. Nah, mungkin untuk di video kali ini sekian saja dari kami. Saya Farhan Segar. Saya Rizky Fadlan Hakim. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sukses semuanya.